dalam mimpi saya bertemu dengan malaikat waktu kelas 3 SD, ketemu dengan malaikat, lalu ditanya, apakah Aba kamu mau mengikuti aku? Berapa kali mimpi-mimpi seolah-olah saya menjadi bagian dari cerita Santo dan Santa itu. Salve sahabat Katoliko keren, kembali lagi dalam seri Toko Inspiratif. Pada episode kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, siapa lagi kalau bukan Romo Ndeso, atau yang biasa kita kenal dengan Romo Aba MSC. Halo Romo, apa kabar? Halo juga, salam jumpa sahabat Katoliko keren. Ya, sehat Romo? Sehat sekali. Ya, puji Tuhan. Puji Jadi Tuhan. sahabat Katoliko keren, Romo Aba ditabiskan menjadi imamat di Keuskupan Manado. Romo lahir dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Keuskupan Agung Makassar, dan saat ini Romo sedang berkarya di Keuskupan Banjarmasin, ya Mo? Benar nggak Romo? Benar sekali, di Keuskupan Banjarmasin. Ya. Keuskupan Banjarmasin. Jadi pada hari ini kita ingin mengenal sosok Romo Aba yang dimana di YouTube dikenal dengan Romo Ndeso. Romo, kami ingin mengenal yang pertama seperti apa kisah panggilan dari seorang Romo Ndeso menjadi seorang imam dari kongregasi MSC. Silakan Romo. Baik, saya bersyukur sekali diwawancarai seperti ini di saat dimana saya sekarang sedang dalam masa liburan, masa cuti. Saya bekerja di Keuskupan Banjarmasin sudah 3 tahun, dan pada tahun yang ketiga, di akhir tahun yang ketiga, kontrak kerja antara kongregasi MSC dan Keuskupan itu mengizinkan para imam tarekat MSC untuk berlibur sepanjang 1 bulan masa cuti. Dan saya sekarang sedang mengambil itu, dan saya ingin menghabiskan 1 bulan itu di kampung halaman saya, di rumah saya. Jadi video ini saya ambil di rumah saya, dengan latar belakang seperti ini. Di belakang ada lukisan dari adik saya. Ini buku-buku yang pernah saya baca selama saya berada di seminari menengah Santo Fransiskus Xaverius Kakaskasen. Begitu. Baik, berbicara mengenai panggilan, sebenarnya tidak ada hal yang luar biasa sekali dalam sejarah panggilan saya, tetapi saya secara pribadi mengalaminya sebagai keistimewaan, ya. Jadi begini, sejak kecil saya dibesarkan oleh ayah dan ibu dalam sebuah keluarga yang sangat Katolik. Memang betul, Katolik itu keren loh, ya, begitu. Meskipun di kampung halaman saya ini rumah Katolik itu hanya ada 2. Ya, hanya ada 2 rumah Katolik. Selebihnya adalah teman-teman Muslim dan Hindu. Sebagian juga ada Buddha. Bukan Buddha Tionghoa, tapi Buddha dari Jawa, suku Jawa. Teman-teman pergaulan saya pun adalah kebanyakan masyarakat teman-teman agama Hindu dan juga Muslim. Saya menghabiskan masa sekolah dasar saya di sekolah dasar negeri, SMP negeri juga. Saya baru mengetahui dan mengenal seperti apa itu Katolik secara pendidikan itu ketika saya masuk menjadi seorang calon imam di seminari menengah Santo Fransiskus Xaverius. Kalau ditanya apa yang membuat saya sedemikian ingin menjadi seorang imam, saya harus mengatakan bahwa saya terbantu dengan buku-buku judulnya Sahabat-Sahabat Yesus. Ya, ini benar. Ketika saya waktu masih kecil, ya, ayah saya itu seakan memberi saya kebebasan, bukan kebebasannya, tapi peluang yang sangat luas untuk membaca banyak buku yang berhubungan dengan kisah-kisah Santo Santa. Nah, di stasi tempat saya bergereja di setiap hari Minggu, itu banyak buku-buku itu, ada berapa seri, yang tanpa gambar saat itu. Bukunya kecil, buku ukuran A5, dan saya membaca itu, saya sangat tertarik dengan kisah Santo Santa. Saya banyak mengenal Santo Santa dari buku itu. Sampai terbawa dalam mimpi, saya bertemu dengan malaikat waktu kelas 3 SD, ketemu dengan malaikat, lalu ditanya, apakah Aba kamu mau mengikuti aku? Saat itu saya bilang, saya tidak mau karena saya masih ingin mencintai mama, demikian. Berapa kali mimpi-mimpi seolah-olah saya menjadi bagian dari cerita Santo dan Santa itu. Rupanya pengalaman ini
menjadi titik awal kecintaan saya terhadap altar Tuhan, terhadap imamat. Ya. Jadi sesudah tamat SMP, saya ceritakan dengan pada ayah keinginan saya untuk melanjutkan pendidikan sebagai seorang calon imam. Saat itu tidak tahu bagaimana karena informasi mengenai sekolah pendidikan calon imam tidak ada di sini. Ini kampung yang sangat terpencil kala itu. Ya. Jarak dari sini menuju paroki, tempat pusat paroki itu harus ditempuh 1 hari perjalanan, seperti itu. Berkat kerusuhan Poso itu ada berkat juga untuk pribadi saya. Akhirnya pusat paroki yang dulunya ada di kota Poso, itu justru pindah ke Beteleme, semakin dekat dengan kampung halaman saya. Ya, kadang-kadang kalau kita pikir konflik, permasalahan, di satu sisi juga mengajarkan dan memberikan sebuah berkat yang tanpa kita duga begitu. Untuk saya pribadi, ada banyak hal negatif tentu dari kerusuhan, tetapi dalam sejarah panggilan imamat saya, kerusuhan Poso memberi akses luas bagi saya justru untuk mendapat informasi mengenai pendidikan calon imam. Ketika itu, saya datang ke pusat paroki dengan perjuangan yang sangat sulit. Saya harus menunggu bis atau truk atau kendaraan apapun, menunggu jam 6 pagi, saya dapatnya jam 3 sore. Untuk menuju pusat paroki mengikuti tes masuk ke seminari Kakaskasen, ya, begitu. Entah nilai saya memang bagus, atau mungkin karena belas kasihan dari pastor paroki dan rektor, saya diterima masuk sebagai calon imam di Seminari Menengah Santo Fransiskus Xaverius. Nah, mulai saat itulah, pada tahun 2001, saya berangkat ke sana menggunakan kapal Pelni, lalu mengikuti pembinaan sebagai calon imam 4 tahun, lalu kemudian memilih menjadi seorang calon imam dalam kongregasi MSC, dan sampai hari ini, kesetiaan dan ketaatan saya terhadap panggilan ini membuat saya tetap bertahan dalam imamat di tahun yang kelima. Begitu. Jadi, kesimpulannya apa? Saya tertarik menjadi seorang imam bukan karena melihat pastor ini, melihat pastor sana, tidak. Tetapi mungkin terlalu berlebihan, tapi itu yang real, saya melihat santo dan santa. Ini ya. Saya referensi tentang imamat saya dapatkan justru dari santo dan santa. Ini benar. Ya, dari membaca kisah-kisah mereka, saya semacam terbangun dalam diri saya idealisme, prinsip hidup. Saya ingin menjadi seperti itu. Saya bisa berkorban, bisa bermanfaat, bisa mendoakan penderitaan, kesulitan, dan tangis, bahkan mungkin nanti kematian saya, tapi justru membawa sukacita bagi orang lain. Itu yang saya rindukan, mimpi-mimpi masa kecil saya, yang membuat kemudian saya terdorong menjadi calon imam. Begitu. Wow, luar biasa, Romo. Saya sampai merinding mendengar kisah Romo yang Romo bilang bermimpi berjumpa dengan malaikat atau santo, itu sangat menginspirasi. Kalau sedang emosi, entah itu emosinya positif sekali, entah emosinya sangat negatif, artinya entah sangat gembira atau sangat sedih, sangat marah, jangan pernah ambil keputusan apapun. Sampai sekarang saya terbayang dengan Yohanes Pembaptis.